Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITB, khususnya Long Main Preparation, Structure and Written Expression Skill 48. Nah, pada skill 48 ini kita bahas yaitu Position, Adjective, and Adverb Correctly. Jadi kita bakal ngebahas pada skill 48 ini posisi dari kata sifat atau disebut adjective dan kata keterangan atau disebut adverb. Jadi baik adjective maupun adverb mereka itu punya posisi tertentu ya yang harus diikutin, nggak bisa sembarang letakkannya ya. Dan itu mungkin saja diujikan pada written expression atau bagian structure and written expression. Oke, bagaimana posisi adjective dan adverb sebaiknya yang benar itu dalam kalimat, kita langsung melihat aja ya di pembahasan berikut ini. Oke, kita baca dulu. Di sini ada sedikit catatan, yaitu adjectives and adverb can appear in incorrect positions in the written expression sections of the TOEFL test. Jadi, baik itu kata sifat maupun kata keterangan atau disebut adverb itu bisa saja muncul di dalam posisi yang kurang tepat atau disebut incorrect position dalam ujian TOEFL test, khususnya bagian written expression ya. Oke. There are two common errors of these types that you should be aware of. Jadi ada dua kesalahan umumnya ya dari jenis atau dari skill ini ya, skill 48 ini ya, yang harus kita hati-hati ya. Oke, yang pertama itu positions of adjective with the noun they describe. Nah, yang pertama itu posisi dari adjective atau kata sifat dengan kata benda yang mereka jelaskan. Oke. Yang kedua, the position of adverb with object, yaitu posisi adverb bersama objeknya. Oke, bagaimana itu? Contoh errornya atau kesalahannya itu, nih, akan kita lihat di contoh berikut ini ya. Yang pertama kita lihat dulu ya. Oke, kita baca dulu contohnya number 1 here. The information important is on the first page. Nah, kita lihat ya, di sini kita punya kata important. Important itu merupakan adjective atau disebut kata sifat. Kemudian ada information, itu adalah kata benda. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris itu dia harus kata sifat dulu baru kata benda. Jadi dia tidak boleh kata benda baru kata sifat. Oke, misalnya kita mengatakan rumah besar. Kalau dalam bahasa Indonesia bendanya dulu rumah, kemudian diikuti kata sifat besar. Kalau dalam bahasa Inggris itu harus diputar. Berarti kata sifatnya dulu barulah kata bendanya, yaitu besar rumah. Begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris big house ya. Big house. Nah, yang ini kita lihat ada kata bendanya di sini atau noun. Di sini ada kata sifat. Berarti posisinya ini salah ya. Kebalik, harusnya adjective-nya di sini, information-nya di sini. Jadi kalimat yang tepat itu seperti ini bunyinya. The important information is on the first page. Yang artinya informasi yang penting itu berada pada halaman pertama ya. Oke, jangan kebalik meletakkan posisi adjective dengan noun-nya. Berarti adjective terlebih dahulu dalam bahasa Inggris itu baru diikuti kata bendanya. Oke, kita lanjut ke yang adverb ya, kesalahan nomor 2. Oke, di sini kita lihat ada contoh nomor 2, kita baca. He has taken recently an English course. Kita lihat di sini ada kata English course. Kemudian ada recently, ya. English course ini termasuk sebagai objek dari kalimat itu atau objek dari kata kerja ya. Kata kerjanya nanti kita lihat. Recently merupakan adverb. Ingat ya, udah kita bahas sebelumnya. Pada umumnya kata yang berakhiran ly kemungkinan besar dia adalah adverb ya, tapi tidak semua adverb berakhiran ly. Ada beberapa adverb yang tidak menggunakan akhiran ly ya. Itu salah satu ciri dari adverb.
Kemudian kita punya kata kerja. Kata kerja di sini adalah kita punya kata kerja di sini yaitu has taken. Taken ya kata kerjanya. Jadi adverb itu tidak boleh diletakkan di antara kata kerja dan objek. Nggak boleh dia kejepit seperti ini ya. Adverbnya nggak boleh di sini. Nah, jadi ada 3 kemungkinan untuk memperbaiki nomor 2 ini. Yang pertama kita lihat di sini ada possible corrections ya. Yang pertama, adverbnya bisa kita letakkan di awal seperti ini. Ya, kita baca. Recently, he has taken an English course. Jadi, ini boleh ya di awal kalimat seperti ini. Jadi, di sini kita punya verb dan ini objeknya. Jadi, dia nggak boleh, adverb itu nggak boleh memisahkan antara verb dan objek. Seperti di nomor 2 tadi. Dia di awal ini ya. Atau dia bisa diletakkan di atau sebelum kata kerjanya. Ini ada kata kerja ya. Kata kerja dan ini ada objeknya. Dan ini recently, ini adverbnya. Nah, ini adverbnya. Kita baca dulu ya. He has recently taken an English course. Begini juga benar ya. Jadi dia tidak memisahkan antara verb dan objeknya. Kita lihat yang C. He has taken an English course recently. Jadi kalau yang ini adverbnya berada di akhir atau setelah objek ya, setelah objek. Nah, English course-nya di sini objek. Dan yang ini adalah kata kerjanya. Kuncinya recently atau disebut adverb tadi tidak boleh diletakkan di antara verb dan objek atau menghalangi mereka ya. Jadi adverb itu bisa saja dia diletakkan di awal kalimat, sebelum kata kerja, ataupun di akhir kata kerja. Di akhir kalimat atau di akhir setelah objek ya. Diingat saja. Kita lihat di sini ada sedikit rangkuman mengenai letak atau posisi dari adjective dan adverb. Nah, the position of adjective and adverbs. Nah, kita baca dulu di sini. Adjective. A one-word adjective comes before the noun it describes. It does not come directly after. Ya, dia bilang kata sifat itu muncul sebelum kata benda yang mereka jelaskan. Jadi ada kata benda, berarti dia diletakkan sebelum kata bendanya. Berarti kata sifat dulu baru kata bendanya. Dan dia tidak boleh ada setelahnya atau setelah kata benda. Itu salah ya. Seperti nomor 1 tadi, contoh nomor 1. Kemudian adverbs. An adverbs can appear in many positions. It cannot be used between a verb and its object. Jadi adverb itu dia bisa muncul di banyak posisi, ya, many positions, ya. Seperti yang kita lihat tadi ada tiga posisi kemungkinan yang bisa muncul ya. Namun, dia itu tidak bisa muncul atau digunakan di antara kata kerja dan objeknya. Jadi, dia tidak boleh di tengah-tengah mereka ya, kata kerja dan objek. Selain itu, dia bisa di awal, sebelum kata kerja, ataupun di akhir objeknya. Baiklah, biar lebih paham lagi, kita latihan langsung aja ya ke exercise 48. Seperti biasa, kita diminta menentukan kalimatnya benar atau salah dengan huruf C dan I. Kemudian di sini dibilang setiap kalimatnya berisi satu kata sifat dan kata keterangan atau adverb, adjective dan atau adverb ya. Circle the adjective and adverb and label them. Jadi diminta melingkari mana adjektifnya, adverbnya, dan garis bawahi atau maksudnya namai mereka. Apakah ini adverb, apakah ini adjective ya. Kemudian dibuat tanda panah kemana kata yang mereka jelaskan. Kita lanjut langsung nomor 1 ya.
Oke, kita baca dulu. Number 1. The store open with a sale fantastic. Ya. Di sini kita fokus penggunaan adjective dan adverb aja ya. Oke, di sini kita temukan ada fantastic. Fantastic itu kata sifat ya. Oke, ini fantastic kata sifat. Ini adjective ya. Nah, adjective ini kalau kita lihat di depan adjective ini ada kata benda. Nah, tadi kita udah belajar bahwa kalau ada kata sifat, maka dia itu kalau ada kata sifat yang menjelaskan kata benda, maka dia harus posisinya itu di depan kata bendanya, bukan di belakang kata bendanya. Jadi dia kebalik nih posisinya. Oke, jadi fantastic harusnya di sini di posisi sale, kemudian sale harusnya di posisi fantastic. Jadi kalimatnya seperti ini. The store opened with a fantastic sale. Itu yang benar ya. Ini salah posisi adjective-nya ya. Harusnya sebelum kata benda yang dia jelaskan atau describe. Kesimpulannya number 1 incorrect, salah ya. Oke, lihat lanjut ke number 2. The pharmacist has always filled our order quickly. Nah, di sini ada akhiran ly. Berarti ini kemungkinan besar adverb ya. Ya, ini adverb ya. Oke, tapi diingat nanti kita belajar bahwa tidak semua kata berakhiran ly itu merupakan adverb ya. Ada beberapa kata sifat yang berakhiran ly. Ya, tapi salah satu ciri-ciri dari adverb itu dia biasanya berakhiran ly. Oke. Ini ada adverb dan di sini ada kata kerjanya fill, artinya mengisi ya. Verb ya. Ini verbnya dan ini ada objeknya. Tadi diingat ya, kalau posisi adverb itu tidak boleh berada di antara verb dan objek. Dan adverb itu posisinya bisa saja di awal kalimat, di akhir, ataupun di depan kata kerja atau sebelum kata kerja. Selama dia tidak memisahkan antara verb dan objek. Berarti ini sudah benar ya, verb dan objeknya tidak terpisah dengan adverb ya. Jadi kesimpulannya number 2 sudah benar, correct. Oke, farmasi selalu mengisi pesananku dengan cepat, quickly. Pharmacist ini kayak apoteker ya mungkin ya, orang yang bekerja di apotek ya. Oke, number 3. Kita lanjut. The political candidates express their opposing views. Oke, kita lihat di sini ada kata sifat opposing. Opposing ini kata sifat ya, adjective. Ingat, present participle ini skill awal ya, skill 2 atau 3 saya lupa pastinya. Present participle itu dia ada dua kemungkinan, bisa menjadi kata kerja, bisa saja dia menjadi kata sifat. Kalau diikuti dengan to be atau seperti am, is, are, was, were itu biasanya dia sebagai kata kerja. Tapi kalau dia tidak diikuti to be, dia sebagai kata sifat ya. Nah, ini tidak diikuti to be, dia sebagai kata sifat ya. Selain present participle yang berakhiran ing, ada juga past participle yang berakhiran ed atau verb ketiga ya. Itu juga sama, dia bisa saja menjadi adjective ataupun bisa menjadi kata kerja. Oke? Nah, itu sekilas yang sudah kita pelajarin ya, mengingat apa yang sudah kita pelajarin di skill-skill awal ya. Bagi kalian yang belum nonton bisa ditonton dulu terkait penggunaan past participle dan present participle atau verb berakhiran ing dan verb ketiga atau verb yang ditambahin akhiran ed. Oke, balik lagi kita ke pembahasan nomor 3 pada exercise 48 ini. Jadi posisi jadi status opposing di sini sebagai adjective ya. Kemudian kita ada kata view. View di sini bukan kata kerja ya, tapi di sini adalah sebagai kata benda yang artinya pandangan, pendapat gitu ya. Oke, jadi tadi kalau ada kata sifat yang mau menjelaskan kata benda berarti posisinya harus di depan atau sebelum kata bendanya. Dan ini sudah benar ya, letak adjektifnya mendahului kata bendanya. Sudah benar ya? Oke, jadi kesimpulannya number 3 is correct.
Oke, kita lihat number 4. The lawyer has selected carefully a new case. Nah, di sini kita lihat ada penggunaan adverb ya. Ada penggunaan adverb. Oke. Nah, ini adverbnya akhiran ly ya. Ini adverb. Kemudian di sini ada kata kerja selected. Ini kata kerja. A new case, ini adalah objeknya. Tadi kita pelajari bahwa adverb itu tidak boleh berada pada posisi di antara verb dan objek. Dan di sini adverbnya posisinya berada di antara verb dan objek. Berarti ini salah ya. Harusnya adverbnya ini bisa dipindahkan, kita pindahkan ke depan kata kerja. Jadi setelah has. Jadi kalimatnya seperti ini. The lawyer has carefully selected a new case. Begitu bunyinya ya, lebih tepat ya. Jadi nomor 4 ini salah. Incorrect. Salahnya kenapa? Karena posisi adverbnya itu di antara verb dan objek. Jadi kurang tepat ya. Oke, sekarang kita lanjut number 5. Number 5, frequently the coffee has tasted bitter. Oke, di sini kita langsung ketemu dengan adverb ya, akhiran ly ini adverb. Oke. Kemudian kita punya kata kerja di sini. Dan di sini kita punya objeknya ya. Objeknya atau kalau kita lihat ini dia sebagai kata sifat ya. Tasted ini linking verb, jadi dia bisa langsung diikuti kata sifat ya. Tapi di dalam skill 48 ini kita sebut dia sebagai objek ya. Oke. Nah, adverbnya tadi kita punya sudah belajar bahwa adverb itu ada 3 posisi yang bisa saja muncul, bisa saja di awal kalimat, sebelum kata kerja, dan di akhir atau setelah objeknya. Yang jelas, dia tidak boleh di antara verb dan objek. Dan nomor 5, ini sudah benar ya, dia tidak berada di antara verb dan objek. Kesimpulannya number 5 is correct. Benar ya. Oke, kita lanjut number 6. The wedding receptions was held at a restaurant expensive. Nah, kita ketemu lagi nih kata sifat adjective. Ini adjective ya. Nah, di sini ada restaurant. Restaurant itu kata benda atau kita sebut noun ya di sini ya. Noun. Nah, tadi berulang kali udah dijelaskan bahwa adjective itu kalau menjelaskan kata benda berarti dia harus di depan kata benda, nggak boleh di belakang kata benda. Berarti posisinya kebalik ya, expensive-nya berada harusnya di sini di posisi restaurant dan restaurantnya harus berada di posisi expensive. Jadi kalimatnya yang benar seperti ini. The wedding reception was held at an expensive restaurant ya, begitu ya. Jadi kesimpulannya nomor 6 is incorrect. Salah ya, kurang tepat ya ini. Oke, kita lanjut number 7. The sales clerk has often traveled to New York. Nah, di sini kita lihat ada penggunaan adverb. Adverbnya often. Ini adverb of time ya, menjelaskan adverb of frequency ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa adverb yang tidak dikasih akhiran ly ya. Jadi ada beberapa adverb juga yang tidak berakhiran ly. Salah satunya often atau often bisa juga. Oke, di sini kita punya verb dan di sini kita punya objeknya. Ya, ini objeknya ya. To New York City. Nah, adverb itu bisa berada di awal kalimat, di akhir, ataupun di sebelum kata kerja. Tapi dia tidak boleh berada di antara verb dan objek. Dan kita lihat pada nomor 9 ini, nomor 7 ini, posisi adverbnya tidak di antara verb dan objek ya. Jadi ini sudah benar ya. Oke. Kita simpulkan number 7 is correct. Tapi kita harus tahu bahwa walaupun adverb itu bisa di awal kalimat atau ya di awal kalimat sebelum kata kerja
ataupun di akhir atau posisinya setelah objek, tapi ada beberapa adverb tertentu yang memang tidak bisa hanya bisa di posisi misalnya di depan kata kerja saja. Nah, itu perlu ada pelajarannya ya. Jadi nggak semua ada kata adverb tertentu yang bisa di depan kata kerja saja. Ada juga adverb yang bisa di depan dan di tengah atau di sebelum kata kerja ataupun di belakang ya. Jadi intinya pada skill 48 ini posisi adverb itu tidak ada yang bisa diletakkan di antara verb dan objek. Oke, itu saja. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Following the failure of the first set of plan, the manager has altered subsequently them. Oke, kita langsung lihat di sini ada adverb ya. Ini adverb. Nah, adverb terus kita lihat ada penggunaan kata kerja di sini, verb. Dan di sini ada objeknya. Tadi barusan kita jelaskan bahwa adverb itu bisa saja di banyak tempat ya, bisa di awal, di depan kata kerja, ataupun di akhir objek ya. Oke, tapi dia tidak pernah bisa diletakkan di antara verb dan objek. Dan nomor 8 ini posisi adverb berada di antara verb dan objek. Harusnya dia itu kita pindahkan di sini posisinya nih. Ya. Oke. Posisinya harusnya di depan alter atau di depan kata kerjanya ini ya. Jadi kalimatnya akan lebih baik seperti ini. Following the failure of the first set of plans, the manager has subsequently altered them. Gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya nomor 8 ini salah karena posisi adverb-nya di antara verb dan object. Oke, kita lanjut ke number 9. The student had to study many hours daily during the program intensive. Oke, di sini kita ada kata intensive. Intensive di sini adalah kata sifat. Ini adalah kata sifat adjective ya. Yang di sini ada kata benda noun. Jadi kalau kita tadi belajar bahwa adjective itu kalau ada kata benda berarti dia harus di depan kata benda yang dia jelaskan. Dan ini posisinya kurang tepat ya. Adjective harusnya berada di sebelum program. Jadi kalimatnya seperti ini yang benar. The student had to study many hours daily during the intensive program ya, di intensive program, bukan the program intensive, yang benar the intensive program. Oke, jadi adjective dulu baru kata bendanya. Kesimpulannya nomor 9 incorrect, salah ya. Oke, kita lihat number 10. The naval officer was asked to transfer to a foreign country. Oke, di sini kita punya kata sifat foreign. Ini kata sifat ya. Kemudian kita punya kata bendanya ya. Now, a country itu kata benda, noun ya. Oke, jadi tadi barusan dibahas bahwa kalau ada kata sifat menjelaskan kata benda, berarti posisi kata sifat itu harus mendahului kata bendanya. Dan ini sudah benar ya posisinya. Jadi kesimpulannya nomor 10, correct sentence. Baiklah, itulah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan terkait TOEFL structure skill, bisa ditinggalkan pada kolom komentar. Nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini, karena kita bakalan ngebahas, sebentar lagi kita bakalan bahas reading skill juga. Kemudian kalau udah reading mungkin mau bahas tentang basic English, termasuk tenses dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa di like, di komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video berikutnya.